Jadi wajar banget sih kalau di beberapa toko tuh raket ini kejual habis. Pakai senar murah Li-Ning AP6 aja bunyinya kayak gini. Kamu coba pakai raket ini ya? Oh. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada sebuah raket. Ini raket yang sangat populer beberapa bulan ini. Raket terbaru dari brand baru yang barusan masuk di Indonesia. Ini adalah raket dari brand 100 di series Prime Armor 800. Dan ini adalah raket pertama dari brand 100 yang saya review guys. Setelah beberapa lama sebetulnya brand 100 ini udah launching ya di Indonesia. Dan ini baru kesempatan. Saya punya satu, kemarin saya beli di Pro Champion. Harganya sih kalau nggak salah 400 ribuan kurang lebihnya. Itu udah dapat senar dan dapat paket-paket lainnya guys. Itu kalau kalian beli di Pro Champion ya. Kalau di beberapa toko lain mungkin kosongan aja bisa beli. Dan dengan harga kosongan biasanya lebih murah ya. Tapi kemarin saya memilih untuk raket ini saya senarin. Pakai senar bawaannya yang termurah yaitu dari brand Li-Ning. Li-Ning AP6. Dan saya minta tarik di 28 lbs. Bunyinya sih asik. Dengan harga Li-Ning AP6 yang lumayan terjangkau banget, kurang lebihnya tuh kalau senarnya kayaknya 50 ribuan, bunyi hitting soundnya tuh lumayan nyaring loh. Ini keluar banget hitting soundnya. Walaupun beberapa informasi bilang hitting sound itu disupport dari beberapa faktor ya. Salah satunya itu senarnya bisa, kemudian dari bentuk frame kepalanya bisa, dan yang juga support itu dari materialnya seperti apa. Itu yang bakal mempengaruhi hasil sound dari senar yang dipasangkan di frame raket. Oke, kembali lagi ngomongin Prime Armor 800 dari brand 100 ini guys. Sebetulnya banyak banget pilihan warna untuk 100 di series Prime Armor 800 ini guys. Dan kalau kita ngelihat di marketplace tuh ada warna hitam, merah, kemudian juga ada putih, abu-abu, marun, dan navy ini guys. Dan saya memilih untuk membeli raket 100 ini yang warna navy karena nyaris kayaknya saya belum pernah sih punya raket yang warnanya navy. Warna biru tapi pekat banget gitu, kayak deket banget dengan hitam. Ada juga yang nyebutkan ini biru dongker ya. Dan bener sih, ternyata ketika raket ini kemarin datang, saya unboxing, sekali lihat warna navy-nya sesuai banget di angan-angan saya. Navy-nya dapet banget. Saya seneng banget dengan warna navy yang pekat banget, deket banget sama hitam, tapi nggak bisa disebut hitam. Navy-nya tuh cakep banget ini. Memang sekilas untuk coloringnya 100 Prime Armor 800 ini memang punya desain yang cukup ikonik sih. Cukup unik juga iya. Walaupun 100 ini katanya kan anak perusahaannya Li-Ning ya. Tapi dengan desain kayak gini, nyaris kayaknya saya belum pernah melihat Li-Ning tuh punya raket yang framenya hexagon ya, atau lancip atau diamond lah bahasa lainnya. Dan juga coloringnya kerasa banget, nggak nempel-nempel di Li-Ning banget sih. Ini kayak 100 tuh punya ciri khas sendiri. Ini asik. Jadi walaupun 100 ini anak perusahaannya Li-Ning, tapi dia juga punya kelas tersendiri, punya karakteristik yang di kesimpulan awal ini sih saya bisa bilang raket 100 ini cukup bisa kita andalkan ya ketika kita pakai main dibawa-bawa ke lapangan bulu tangkis. Tapi untuk urusan desain, coloring, itu kan masing-masing orang punya penilaian sendiri-sendiri. Di luar itu semua guys, yang paling penting dari sebuah raket adalah gimana performanya, gimana feel pemakaiannya. Dan itu nanti yang bakal kita bahas tuntas di video ini guys. Karena buat pribadi saya, raket ini tuh sangat pas banget. Walaupun belum tentu
di orang lain tuh bakal cocok. Makanya kenapa kemarin raket ini tuh saya cobain di 2 orang yang berbeda, dan mereka tuh punya testimoni masing-masing karena karakteristik raket yang dia punya dulunya tuh beda dengan raket ini. Yang satu kalau nggak salah tuh kawan saya pakai raket Victor yang HMR kalau nggak salah ya, yang harganya kurang lebihnya 700-an ribu. Dan kawan saya tuh pakai raket dari brand Flag Power yang beratnya memang 5U. Dan 2 raket punya kawan saya tadi itu memang punya karakter yang berbeda sedikit dengan raket ini. Makanya testimoni mereka terkait raket ini pun berbeda. Makanya jangan skip video kali ini guys, karena informasi ini sangat penting buat teman-teman yang mau beli raket dari brand 100 Prime Armor 800. Oke, kita coba bahas dulu bagian per bagian dari raket 100 Prime Armor 800 ini guys. Yang pertama end cap ya. Model end capnya 100 seperti ini guys. Yang warna backgroundnya tuh gelap ya. Kemudian ada logo 100-nya. Yang karakternya tuh kayaknya dibuat emboss dan mengkilat dengan warna dasar yang silver. Dan kemudian di bagian luarnya tuh ada kayak atom atau plastik berwarna kuning ya. Dan ini kerasa banget berbeda dengan yang lainnya. Kayak dia tuh bikin karakteristik sendiri ya. Gripnya ini ukuran G5 kalau nggak salah ya. Antara G5 mendekati G6 sih. Grip bawaannya tuh modelnya nggak polos-polos amat, ada lurik-luriknya ya. Yang ini tuh bikin tangan saya lumayan nyaman loh pakai grip karet ini guys. Jadi ketika dipakai main kondisi tangan agak basah itu tetap nyaman dengan karakter grip karet 100 yang lurik-lurik begini. Nggak tahu juga sih grip bawaan 100 ini dijual juga nggak. Kalau dijual sih, kalau buat saya pribadi ini lumayan rekomen sih. Dengan karakter tangan saya yang basah, ini enak. Dan kemudian kalau kita naik ke konnya guys, ini konnya sih biasa aja. Dengan karakter khas warna navinya atau biru dongkernya, biru gelapnya dengan logo 100. Dan kemudian ada spesifikasinya, yaitu balance point di 290 mm kosongannya. Dan tarikan maksimal bisa sampai 32 lbs. Dengan shaft fleksibel dan beratnya 84 gram. Dan kemarin ketika saya ukur di awal, ketika kosongan belum ada senar, ini real banget. Walaupun yang paling nggak real itu adalah di shaft flexibility-nya. Ini kan bilangnya sih fleksibel, tapi nggak kerasa kayak fleksibel ya. Ini lebih kayak medium fleksibel, bahkan deket ke medium. Dengan shaft model lancip begini sih, yang saya rasakan memang swingnya kerasa lebih medium gitu stiffness-nya, kekakuan shaftnya. Mungkin karena hambatan anginnya juga terminimalisir dengan model bentuk frame yang kayak gini. Jadi shaftnya yang fleksibel atau medium fleksibel, ketika dipakai swing akhirnya bikin dia lebih kaku dari medium fleksibel itu. Jadilah lebih kayak mendekati medium. Tuh. Dan setelah kondisinya tersetting seperti ini ya guys, gripnya masih grip bawaan, kemudian senarnya pakai lining AP6. Saya tarik 28 lbs. Raket ini tuh beratnya jadi 85 gram dan balance point-nya tuh jadi 295 mm. Itulah kenapa tadi saya bilang di awal, raket ini tuh spesifikasinya gue banget. Raket yang survive lah kalau saya pakai main, dipakai segala pukulan bakal enak. Karena buat saya pribadi memang lebih suka raket yang nggak terlalu berat di bagian kepalanya. 300 ke atas itu ya cuman enak buat smash-smash aja, tapi buat defense, drive kadang main-main cepet tuh agak ya keteteran lah, kurang asik gitu. Dan kalau dengan balance point 295 mm atau di bawah 300 mm, dipakai pukulan apapun nyaman. Dan kemudian kalau kita naik di bagian shaftnya, di sini terlihat dengan jelas karakter warnanya dengan dominan warna navinya tadi ya guys. Dan kemudian di sini ada tulisan Prime Armor 800 dengan warna putih. Tulisan Prime Armor 800-nya tuh kayak dibuat shadow tapi kayak kerasa kurang solid sih. Mungkin karena karakter warnanya kurang enak dilihat atau gimana ya. Tapi mungkin ini memang dibuat khas kayak gini sih. Cuman kalau buat saya pribadi kayak kurang solid gitu tulisan Prime Armor 800-nya. Dan kemudian dengan karakteristik ya ini lumayan desain-desain kekinian, desain-desain modern lah ya. Dengan warna hijau muda, kemudian ada silver, ada abu-abu, ada juga warna toskanya. Ini bikin raket ini desainnya tuh rame dan kayaknya susunannya tuh berantakan tapi ya kelihatan eye-catching juga sih, asik sih. Kayak terhibur juga dengan desain-desain kayak gini tuh. Dan kemudian di sini ada tulisan slim shaft. Walaupun di sini sih bilangnya 7,0 ya. Jadi slimnya ya nggak terlalu slim, cukup lah. Ini nggak terlalu gede dan nggak terlalu
kecil ya untuk shaftnya. Dan kemudian di sini ada tulisan Power Attack. Walaupun dengan balance point hanya dengan 295 mm ya setelah tersetting, Hunter sih ngasih kategori raket Prime Armor 800 ini dengan raket yang punya karakter Power Attack. Dan kemudian di sini yang rada berbeda ya, ada tulisan Graphite Lab. Saya secara detail nggak paham. Buat teman-teman yang ngerti kok ada labnya ini LAB, boleh berbagi di kolom komentar. Dan kemudian di bawahnya ada logo 100. Dan kemudian kalau diputar sih di sini ada spesifikasinya juga, head heavy raket. Walaupun head heavy-nya ini setelah terpasang senar ya guys ya. Karena kalau ngelihat balance point bawaannya di sini kan cuma 290 mm dan itu masih masuk di even balance ya. Ya mungkin ini perpaduan lah ya. Kalau yang di balance ini karakter bawaan pabriknya, kosongannya, dan kemudian ini head heavy raket ketika dipasangin senar. Ya mungkin bisa jadi begitu sih. Dan kemudian ada keterangan shaftnya di sini fleksibel sama seperti di konnya tadi guys. Yang saya rada nggak percaya ini fleksibel banget, enggak. Ini lebih ke medium fleksibel, bahkan mendekati medium. Kemudian tensi maksimalnya 32 lbs. Dan secara keseluruhan dari tampilan shaftnya ini gue seneng banget sih. Walaupun tulisan spesifikasi yang ada di shaftnya ini kerasa ngeborosin tinta aja sih ya. Karena di sini tuh udah ada sebetulnya. Kenapa nggak dibuat salah satunya aja gitu? Tapi ya ini urusan desain mereka sih. Dan kemudian kalau kita masuk di T-joint-nya guys, di sini ada logo 100-nya yang kerasa simple dan saya lihatnya sih ini logo 100 nih asik sih, asik. Dan kemudian kalau kita naik di bagian frame kepalanya, yaitu raket ini punya karakter desain kepala raket yang diamond. Ini lebih deket kayak Nemo Icon 200 dulu saya pernah review guys. Jadi heksagonnya itu kerasa, sampingnya ini kerasa tebel juga. Karena beberapa raket tuh dengan frame heksagon ataupun diamond kayak gini, lancip, sword, itu rada pipih ya. Kalau ini lebih kerasa tebel ya. Tapi juga kalau dilihat dari samping kelihatan nano slim. Makanya kenapa di sini tuh di frame raketnya tertulis nano frame system. Dan kemudian 100 sih bilangnya ini bukan teknologi heksagon, bukan sword, bukan juga V-frame seperti di Mizuno. 100 lebih memilih nama sendiri di teknologi raket ini guys. Tertulis sih curve 2 ya. Tapi kalau kita maknain sih curve ini kalau nggak salah kan melengkung ya. Nggak tahu sih apakah curve ini maksudnya di bagian melengkung frame-nya ini dari bawah ke atas ini, atau memang dari bentuk heksagonnya, lancipnya, diamondnya itu ya. Dan kemudian kalau kita naik ke atas frame kepalanya, di sini ada tulisan Prime Armor dan nggak ada yang lain sih. Tapi saya bisa pastikan sih frame kepalanya raket 100 Prime Armor ini memang mirip banget sama Nemo Icon 200 ya. Mirip banget. Dan beberapa subscriber sih biasanya nanyain ya terkait panjang raketnya sih. Beberapa kali saya ngukur raket ini sih memang nggak sampai 675 guys. Ini lebih 672 panjangnya guys. Ini kalau saya pastikan sih ini panjangnya itu cuma 670 sampai 672 itulah kurang lebihnya lah ya. Jadi ini termasuk kategori raket yang nggak terlalu panjang kayak beberapa raket ya yang panjangnya 675 mm. Jadi selisih 3 sampai 5 mm. Oke, itu tadi pembahasan bagian per bagian ya dari raket 100 Prime Armor 800 ini guys. Dan kemudian kita sekarang masuk feel pemakaian guys. Buat saya pribadi ini spesifikasi yang gue banget. Jadi saya nggak bisa berkata banyak-banyak karena spesifikasinya tepat dengan kesukaan saya. Jadi raket ini sangat survive di permainan saya. Semua pukulan nyaman banget. Dan alasan yang paling penting kenapa saya lebih suka dengan raket yang balance point-nya 295 mm itu biar ya itu saya punya smash yang cukup punya tenaga. Di sisi lain saya juga nggak bakal tekor defense-nya. Makanya kenapa ketika make raket Prime Armor 800 ini buat defense tuh guys, enak banget. Diserang sama pemain-pemain yang smash-nya kenceng juga masih bisa balik. Ya, walaupun kondisinya harus siap juga sih. Beda banget dengan raket-raket yang balance point-nya tinggi tuh saya bakal keteteran banget lah. Defense balik yang tinggi itu susah banget. Makanya kenapa buat tambahan informasi ke teman-teman semuanya ya. Raket ini kemarin saya cobain ke kawan saya guys. Salah satunya tuh si Yusuf. Ini kan kawan saya yang suka main gendong-gendongan ya. Kamu coba pakai raket ini ya? Jadi raket dia tuh sebelumnya raket Victor KHRML kalau nggak salah ya, yang harga 700 ribuan. Waktu saya tanyain sih katanya Yusuf, raket ini tuh lebih punya power ya ketimbang raketnya dia. Tapi untuk kontrol dan defense kata dia sih suka yang Victor KHRML itu guys, ketimbang raket 100 Prime Armor 800 ini.
Yang menurutnya dia buat gendongan tuh lebih asik karena dia bisa melakukan smash lebih kenceng dari biasanya. Walaupun secara keseluruhan ketika udah adaptasi ya, dia juga bisa menyesuaikan ya timing untuk main kontrol, main defense, main lob-lob serang, drive dan sebagainya. Dia juga udah adaptasi. Dan di waktu yang lain sih saya nyobain raket ini juga ke kawan saya. Ini Mang Opik ya. Dengan kebiasaannya Mang Opik yang make raket 5U dan fleksibel, pakai raket ini yang beratnya 4U, yang shaftnya medium, tadi sih rada keberatan. Walaupun ketika saya ngelihat dia smash lumayan kenceng dari biasanya. Memang kata dia sih kerasanya smashnya dia butuh effort yang gede banget. Dan faktor itu sih biasa banget terjadi ya, karena memang raket sebelumnya yang biasa dia pakai kan 5U. Pindah ke 4U tentu butuh power dan effort yang lebih besar ya ketimbang biasanya. Dari sini sih saya bisa ngasih kesimpulan bahwasanya memang raket yang cocok di tangan masing-masing kita ya. Walaupun tenaga kita itu standar sama, tapi belum tentu di satu raket tuh bisa cocok langsung, bisa survive langsung atau bisa langsung klop gitu loh. Jadi kadang butuh waktu adaptasi. Dan yang mempengaruhi proses adaptasi yang cepat atau lama itu, yang ngaruh itu adalah memang raket sebelumnya tipikalnya seperti apa. So, kesimpulan feel pemakaian untuk raket 100 Prime Armor 800 ini buat saya pribadi ini gue banget. Dengan shaft yang feelingnya tuh kerasa medium, head heavy balance, dan beratnya di kisaran 85 graman setelah tersetting, ini ya karakter gue banget. Makanya buat tangan saya ini langsung klop aja, nggak perlu adaptasi lama. Dan buat teman-teman semua, apakah cocok? Wajib teman-teman sendiri yang menganalisis raket apa sebelumnya dan karakter raket ini seperti apa. Dengan gitu teman-teman bisa menentukan sendiri apakah raket ini cocok buat teman-teman atau tidak, sesuai kebutuhan atau malah jauh dari kebutuhan. Oke, sementara segitu dulu review pemakaian raket 100 Prime Armor 800 yang di luar nalar. Ini enak banget, nyaman banget buat pribadi saya karena memang spesifikasinya cocok banget, klop banget di tangan saya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.